Semuanya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Anak-anak hari ini gimana kabarnya? Setelah memulai pelajaran hari ini, tolong salah satu untuk memimpin doa. Ya, silakan Diva. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Purwe Jatuh Brahmano Brahmacari Dharmam Wasanas Tapasodatistat Tasmajatam Brahmanam Brahma Iyestam Devamsya Sarve Amartana Sakama. Selesai. Oke, terima kasih Diva Nilam. Anak-anak hari ini gimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit hari ini? Tidak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bagus ingin tahu absensi kalian atau yang tidak hadir pada hari ini. Ya? Gimana, ada yang tidak hadir hari ini? Diva Nilam minggu lalu sakit? Ya? Sakit apa, Dok? Sakit panas, Pak. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak masuk semua. Sebelum kita anak-anak ingat pesannya Bagus ya. Sebelum mulai pelajaran, anak-anak jaga kesehatan. Contohnya apa? Sarapan dulu di rumah. Ya. Jika anak-anak kurang sehat, langsung bilang ke guru yang mengajar hari itu atau ke wali kelasnya. Biar anak-anak itu menerima pelajaran dengan semangat dan tidak loyo. Oke? Minggu lalu anak-anak belajar apa? Yang Pak Agus ajarkan? Yajna. Ada yang tahu yajna itu apa? Masih ingat? Korban suci. Korban suci Yang tulus ikhlas. tanpa pamrih. Oke, kayaknya anak-anak hari ini masih loyo, masih lemes kayaknya ya. Benar? Ya. Kita ice breaking dulu ya. Ya. Oke? Baca yang keras, penting Pak Agus yang tuliskan di sini, di depan. Masih ingat toh ice breaking ini? Diva tolong dipimpin. Untuk ice breaking hari ini semua duduk berdiri. Ya. Ayo Diva. Ice breaking dimulai. Ini pagi hariku, riang senang hatiku, bertemu Bapak Guru, juga teman-temanku. Ayo kita semangat, belajar sama-sama. Riang, senang, yuk kita belajar. Satu kali lagi. Ini pagi hariku, riang senang hatiku, bertemu Bapak Guru, juga teman-temanku. Ayo kita semangat, belajar sama-sama. Riang, senang, yuk kita belajar. Yeay. Jangan duduk dulu. Ada lagi satu yel penyemangat untuk kalian. Oke? Nanti ketika Pak Agus bilang semangat pagi, kalian bilang pagi luar biasa. Jika Pak Agus bilang pendidikan agama Hindu kelas 12, kita bisa kita keluarga maju bersama lulus semua. Paham? Oke. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Pendidikan agama Hindu kelas 12. Kita bisa, kita keluarga, maju bersama, lulus semua. Yeay. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Oke, kita lanjutkan pelajaran minggu lalu. Hari ini kita sampai di Satwika Yajna. Tolong dibaca salah satu. Oke teman-teman, jadi Satwika Yajna adalah korban suci yang
bernilai ada 7, yaitu ada sastra, Srada, Lascarya, mantra, daksina, anasewa, dan nasmita. Nah, dari ketujuh syarat tersebut ada beberapa penjelasan dari satu persatu. Yang pertama adalah sastra. Sastra yaitu suatu korban suci yang dilaksanakan berdasarkan atas ajaran kitab suci Weda, bukan atas pemikiran manusia ataupun rekayasa manusia. Yang kedua adalah Srada, yaitu suatu korban suci yang dilaksanakan berdasarkan keyakinan atau rasa yakin yang mendalam. Lalu yang ketiga adalah Lascarya. Lascarya merupakan suatu korban suci yang dilandasi dengan rasa ketulus ikhlasan tanpa mengharap apapun atau tanpa pamrih. Jadi dalam Lascarya ini tidak ada rasa untuk mengharapkan suatu imbalan. Oke, Sudah. silakan duduk. Tepuk tangan untuk Linda. Anak-anak bisa memberikan contoh yang lain, kira-kira upacara apa yang seperti dijelaskan oleh Linda tadi? Untuk contoh dari Lascarya sendiri, yaitu seperti sembahyang yang kita lakukan setiap hari tanpa mengharapkan apapun dari Sang Yang Widi Wasa. Oh, iya. Boleh. Oke, tepuk tangan. Intinya kita melakukan sembahyang itu kita laksanakan dari dasar hati, ya, tulus, ikhlas. Nanti Sang Yang Widi tahu sendiri kok ini yang terbaik untuk kalian. Ya, ini yang tidak baik untuk kalian. Jadi ketika anak-anak itu ada masalah, ketika anak-anak itu menerima masalah itu harus dihadapi. Ya, anak-anak itu menerima musibah itu ada dua. Menerima musibah ada dua, musibah bahagia atau musibah sedih. Kalian pilih yang mana? Bahagia. Selanjutnya Setio, silakan dibaca. Yang keempat yaitu daksina. Ialah suatu korban suci yang dilaksanakan karena sebagai ungkapan rasa bakti, terima kasih dan bentuk penghormatan. Yang kelima, mantra adalah suatu korban suci yang dilaksanakan dengan mengaturkan mantra-mantra suci. Keenam, anasewa merupakan suatu korban suci yang dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan dan penghormatan. Oke, ada yang tahu? Contoh sesuai gambar. Baik, izin menjawab Pak. Salah satunya adalah yang anasewa, yakni dengan menjamu tamu yang datang berkunjung ke rumah kita. Seperti itu. Nah, karena gini, menurut kalian, ketika tamu datang itu, ketika kita tidak, misalkan di rumah lagi sibuk, kita di rumah lagi gak mood, ada tamu datang, perasaan kalian seperti apa? Nah, harus senang ya. Nah, karena tamu itu adalah seperti yang diceritakan tadi, tamu itu adalah kadang ujian dari Sang Yang Widi. Di saat kita tidak mood, di saat kita tidak semangat, intinya kita banyak masalah, ada tamu datang di situ. Bagaimana cara kita profesional menjamu tamu yang datang itu? Terus korban suci yang dilaksanakan karena sebagai ungkapan rasa bakti, ungkapan terima kasih dan bentuk penghormatan apa? Selain ini. Atau ini gambar apa tahu? Berbakti kepada guru. Jelas jadi ya. Jelas. Ya. Ini yang ketujuh. Dibaca lagi. Masih Setio, lanjut tidak apa-apa. Baru terakhir nanti. Yang ketujuh yaitu nasmita, yaitu suatu korban suci yang dilaksanakan bukan untuk pamer atau tidak untuk dilihat dan diwahkan oleh orang lain. Nah, oke. Dari sini jelas kita melakukan korban suci itu misalkan kita mampu boleh, tapi ada dasar ikhlas, bukan ada dasar untuk diwahkan. Contohnya apa? Gini, misalkan kalian punya tetangga buat Banten itu dibuat setinggi 5 meter misalnya, tidak tahu isinya apa saja di situ. Ya, itu penting nggak? Penting. Terus yang kedua, kalian Tirta Yatra. Tirta Yatra itu bisa misalkan yang lain mungkin di Bali, di Lumajang, di Purwo itu juga sebenarnya Tirta Yatra ya.
dia pilih ke Bali, ke India dengan uang utang di bank, pasang di sosmednya. Oh, saat ternyata ke India, mandi seminggu di Sungai Gangga, terus pulang-pulang bawa sampai itu artis yang dari India itu Sarukah. Itu pantas nggak menurut kalian? Intinya anak-anak, jika melakukan sesuatu dasari dengan ikhlas, dengan tulus, bukan untuk diwahkan, bukan untuk dipandang orang. Iki loh, kita mampu, itu tidak baik. Yang Raja Sikayatnya tolong. Izin menjelaskan untuk yang Raja Sikayatnya. Jadi Raja Sikayatnya itu suatu kurban suci yang dilaksanakan hanya untuk mendapatkan pujian atau hanya untuk pamer belaka. Lanjut. Dan juga suatu kurban suci yang dilaksanakan atas dasar berlebihan dan ingin menang dalam bersaing. Lanjut lagi. Korban suci yang dilaksanakan hanya karena ingin menunjukkan kemampuan saja. Oke, terima kasih. Yang terakhir. Tamasika adalah suatu korban suci yang dilaksanakan hanya karena ingin mendapatkan imbalan belaka. Selanjutnya, tamasika juga bisa dijelaskan suatu korban suci yang dilaksanakan hanya karena menginginkan hasil. Juga bisa suatu korban suci yang dilaksanakan dari kebalikan dari satwikayatnya tersebut. Iya, oke, terima kasih. Intinya tamasikayatnya itu kita melakukan sesuatu untuk mengharapkan imbalan. Oke, anak-anak, dari sini ada yang ditanyakan atau ingin ditambahkan? Oke, anak-anak, kalau tidak ada, sekarang anak-anak saksikan video yang akan Bagus putar berikut. Nanti Pak Agus bagikan lembar LKPD, kalian bagi kelompok jadi 2, ya. Nanti untuk bantu untuk presentasi. Oke? Oke, silakan anak tonton video berikut ini ya. Kelompok satu mana? Nah, ini kasih 2 lembar gak apa-apa. Oke, anak-anak setelah menyimak video tersebut, anak-anak berkelompok, ya, tuliskan tanggapan kalian pada lembar yang Bagus bagikan itu. Oke, nanti salah satu bisa untuk presentasi. Oke, silakan dimulai. Sudah? Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari pendapat kalian. Oke, kelompok 1 diwakili oleh Evi Ningrum. Oke, silakan Evi. Baik, saya mewakili dari kelompok 1 menjelaskan tentang tanggapan pembelajaran pada hari ini. Oke, dalam gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa satwikayatnya mengajarkan manusia untuk hidup selaras dalam kesehariannya. Begitu, Oke, Pak. sudah? Sudah. Oke. Anak-anak, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut, kelompok selanjutnya diwakili oleh siapa? Baik, mohon izin menjawab Bapak untuk pembelajaran dari video itu yang saya tangkap. Satwikayatnya mengajarkan kita untuk hidup dengan kesederhanaan dan menuju jagadita dan moksa. Baik. Oke. Sekian, nggih. Oke, terima kasih anak-anak. Melantik kelompok 2. Oke. Oke, intinya kalian sudah memahami dan tahu apa itu yatnya dan implementasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Nilai untuk kelompok 1 dan kelompok 2 adalah bintang 5. Oke, ulang. Dan anak, sekian untuk hari ini. Sekali lagi, ada yang ditanyakan?
Terima kasih untuk hari ini. Semoga materi hari ini bisa memberikan manfaat untuk anak-anak, bisa merubah anak-anak yang tidak baik lebih baik lagi, yang sudah baik ditingkatkan lagi, dan yang belum baik bisa kembali ke jalan yang baik atau ke jalan benar. Karena anak-anak masih ingat yang aku jelaskan minggu lalu, yaitu tentang materi apa? Ada yang ingat, ada yang mampu, ada yang bisa memberikan contoh di kehidupan hari-hari kalian? Bisa berdiri. Saya. Oke. Jadi izin menjawab tentang pengimplementasian satu hikayatnya di kehidupan sehari-hari Pak Gus, yaitu tentang berkelompok ketika mendapatkan tugas dari guru, karena itu termasuk dalam unsur anasewa dalam satu hikayatnya, yaitu memberikan pelayanan kepada sesama murid agar bisa memahami pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebentar. Oke. Anak-anak, sebenarnya kan di belakang masih lemas. Kita breaking dulu. Ice breaking. Perhatikan aku. Rapikan dudukmu. Pahami aku. Belajar yuk. Sudah membalas semangat kalian pagi ini? Sudah? Oke. Anak-anak, hari ini Pak Agus minta kalian untuk diskusi. Diskusi hari ini terdiri dari 2 orang per kelompok. Ya. Oke. Sudah siap? Nah, habis ini Pak Agus berikan KPD untuk kalian taruh di situ hasil diskusi kalian. Ya. Kelompok 1. Oke, diskusi bisa dimulai sekarang. Sudah selesai diskusi kalian? Sudah. Sekarang Pak Agus memerintahkan ke kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, di sini saya Divya Widya Dharma dan Miming Puspa Puspita Pratini. Satu hikayatnya adalah korban jadi yang inklusif dalam implementasikan kehidupan sehari-hari seperti disiplin, mematuhi aturan yang diterapkan, menghormati dan menghargai orang lain. Intinya setiap hari kita harus menghormati orang lain. Setuju dengan pendapat kelompok 1? Setuju. Lanjut kelompok 2. Terima kasih, kalian hari luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Anak, hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena tugas hari ini terselesaikan semuanya dan hasilnya luar biasa. Kami salah satu untuk memimpin 2 foto. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, marilah kita